Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai, kenalin, nama gue Rachel. Umur gue masih 15 tahun. Sekarang gue duduk di kelas 2 SMA. Mungkin kalian mikir gue ini masih bocil ya kan? Ya emang iya, tapi semua pengalaman dan hal-hal yang terjadi di dalam hidup gue membuat pola pikir gue menjadi lebih dewasa. Ya kayak kata orang-orang, didewasakan oleh keadaan. Gue mau ceritain tentang kehidupan di dalam keluarga gue. Ya mungkin ini termasuk cerita sedih. Gue harap gak akan pernah terjadi di kehidupan kalian. Jadi siapin tisu buat ngelap air mata dan inges ya. Hehehe. Pertama-tama gue mau bilang kalau gue anaknya nolep abis. Gue juga introvert gitu. Jadi punya temen cuma 1 atau 2 orang lah. Dan gak begitu akrab juga. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue selama ini gak berani cerita ke siapapun. Sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk speak up dan ceritain kayak gini, biar lega aja. For your information, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Yap, anak tengah. Kehidupan gue pun juga di tengah-tengah. Kaya enggak, miskin enggak, cantik enggak, jelek juga enggak. Pinter juga enggak, bodoh juga enggak. Jadi kehidupan gue bener-bener biasa aja, gak ada yang istimewa. Bahkan gak pernah pacaran karena gak ada yang mau sama gue. Loh, kok malah curhat? Skip. Jujur li, gue gak pernah deket sama kedua orang tua gue. Kalau mau deket pun kayak ada batasan gitu. Selain itu, gue juga takut sama mereka. Dari kecil gue udah sering dapet kekerasan secara fisik dari orang tua gue. Dan yang paling parah ya dari ayah gue. Suka cubit, mukul, atau gak segan-segan ngebentak gue sampai mental gue ngedrop. Saat gue beranjak dewasa, mereka udah jarang main kekerasan fisik ke gue, tapi diganti dengan kekerasan secara mental. Dari perkataan mereka yang menyakitkan, dan ini lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Bahkan ada satu pengalaman yang paling membuat gue trauma dalam hidup gue, yaitu dilecehkan sama ayah kandung gue sendiri. Mungkin beberapa dari kalian udah sering juga lihat di berita-berita hal semacam ini. Dan ini juga terjadi dalam hidup gue. Kejadiannya saat gue kelas 1 SMA. Saat itu ibu dan adik gue pergi ke rumah nenek gue. Kecuali gue, ayah gue, dan abang gue. Saat kejadiannya, abang gue lagi pergi main sama temen-temennya. Terus di rumah itu cuman ada gue dan ayah gue. Awalnya ayah gue minta urutin badan dia, dan dia minta buat ngurutnya di kamar aja. Tapi gue tolak, karena ngerasa canggung. Akhirnya kami berdua di ruang tamu. Setelah selesai, ayah gue nawarin buat ngurutin badan gue. Kebetulan kemarin-kemarin gue habis jatuh dari motor. Jadi ayah sekalian nanya-nanyain di bagian mana yang sakit. Gue nunjuk di lengan gue, tapi ayah gue malah ngurutin di bagian punggung. Waduh. Dan lama-kelamaan tangan dia megang ke dada gue sambil ngajak-ngajak gue ke kamar. Dan katanya nanti dia bakal ngasih gue uang. Di situ gue cuman bisa shock banget. Gue bingung mau ngelakuin apa. Dan gue pernah baca orang yang mendapat pelecehan seksual memang gak bisa ngapa-ngapain dan gak berani melawan, atau hanya bisa diem ketakutan karena memang shock banget. So please jangan judge gue yang gak bisa ngeberontak. Gue mau kabur, tapi badan gue ditahan sama ayah gue. Dia bilang, masa takut sama ayah sendiri? Padahal justru karena dia begini gue jadi takut. Ini bener-bener biadab, di luar nalar cok. Dan tiba-tiba terdengarlah suara motor yang datang dari luar. Iya, itu abang gue. Ayah gue langsung berhenti dan keluar nemuin abang gue. Sedangkan gue langsung ke kamar dan nutup pintu. Masih dalam keadaan shock, gak tahu mau berbuat apa. Akhirnya gue nangis pelan-pelan supaya gak ada yang dengar. Gue masih gak percaya ini terjadi dalam hidup gue. Gue bener-bener bingung. Tangan gue gemeteran. Jantung gue berdegup lebih kencang dari biasanya. Sesek banget. Gue awalnya berpikir mau ceritain sama abang gue, tapi gue masih belum berani. Akhirnya gue cuman bisa diem di kamar sampai malam tiba. Dan ibu sama adik gue pun pulang.
Gue berniat mau ceritain sama ibu gue, tapi kalau ngomong langsung gue nggak sanggup. Jadi gue ketik itu di HP dan nyuruh ibu gue baca. Posisi itu ada adik gue, ibu gue, dan gue lagi duduk di depan rumah. Di saat-saat ibu gue lagi baca, gue ngeliat dari jendela ada ayah gue ngintip dari dalam rumah. Sumpah, gue ketakutan banget dan mencoba nggak ngeliat ke arah situ. Dan gue berpikir pasti ayah gue tahu gue mau ceritain itu ke ibu gue. Akhirnya lama-kelamaan ayah gue pergi dan udah nggak ngintip lagi. Akhirnya ibu gue selesai ngebaca itu dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Respon ibu gue adalah, "Tuh kan nak, harusnya kamu ikut sama ibu ke rumah nenek. Kita cewek harus hati-hati sama orang lain, walau itu orang deket kita. Pakaiannya juga dijaga." Lah, kocak. Gue anak elu. Gue korbannya. Kenapa jadi gue yang salah? Anjir. Jujur, gue kecewa sama respon ibu. Akhirnya gue balas dengan marah. Loh, banyak tuh cewek-cewek yang udah pakai hijab, pakai mukena, lagi sholat pun juga tetap dilecehin. Ibu gue balas dengan ekspresi datar tapi mukanya bete. Emang kamu lihat di mana? Gue jawab lagi. Banyak tuh di berita. Akhirnya gue dan ibu gue adu mulut beberapa saat. Tapi seingat gue, setelah itu gue ada bilang, kenapa ibu gak ceraiin ayah aja? Yap, gue minta mereka bercerai. Di saat anak-anak lain gak mau orang tuanya cerai dan jadi anak broken home, gue malah sangat menginginkan itu. Dan ibu gue malah bilang, kasihan kami kalau gak punya ayah nanti. What? Padahal gue bakal lebih bahagia kalau gak punya ayah yang kayak gitu. Ya Tuhan, cobaan macam apa ini? Memang siapa yang mau punya ayah kayak gitu? Dan menurut gue, ibu gue itu sebenarnya mikirin dirinya sendiri, yang masih sayang juga sama ayah gue. Bukan kami anak-anaknya. Dasar egois. Akhirnya, hari-hari berlalu. Gak ada yang berubah setelah kejadian itu. Gue tetap tinggal satu rumah dengan semua keluarga gue, termasuk ayah gue. Rasanya sakit, takut, sedih. Ya, tapi mau gimana lagi? Gue harus gimana lagi? Ya, mungkin emang ini takdir gue. Gue coba ikhlasin dan lupain dengan lapang dada. Walau gue tahu pasti kejadian yang satu ini gak akan pernah dilupain sama diri gue sendiri. Sampai kapanpun. Oh iya, gue mau sedikit cerita juga soal betapa capeknya gue hidup bersama orang tua yang toksik. Ortu gue tuh emang buruk banget, tapi jelas lebih parah ayah gue. Bahkan gue rasa ibu gue kayak gitu karena terpengaruh sama ayah gue. Padahal ibu gue ini sebenarnya baik juga. Dia yang cari uang dan ngerjain pekerjaan rumah tangga. Nah, ayah gue tuh emang sering banget main kekerasan, entah secara fisik maupun mental. Emosi ayah gue itu juga gak stabil banget. Suka meledak-ledak kayak orang freak. Kalau marah bener-bener ngeri banget. Kayak orang yang mau ngebunuh, tau gak sih? Contohnya, gue pernah diseret dan diusir dari rumah sama orang tua gue. Bahkan dalam keadaan baju gue yang robek-robek, gue cuman bisa pergi ke belakang rumah yang cukup jauh dari rumah gue. Di situ gue udah mikir macem-macem, mau mati lah, mau lapor polisi lah. Tapi akhirnya ayah gue nemuin gue dan nyuruh gue pulang. Bukan cuman itu aja. Saat itu gue lagi lewat di samping ayah gue mau masuk kamar gue. Nah, gue gak sengaja kesenggol tas kain dan akhirnya jatuh. Ayah gue yang ngeliat itu emosi banget sampai ngelempar-lempar barang ke arah gue. Gue rasa ayah gue emang orang gila. Lalu gue langsung lari masuk kamar dan ayah gue nyamperin juga ke kamar woy. Dia ambil barang-barang lemparin itu semua ke gue. Dia juga mukul gue pakai ikat pinggang. Bahkan nyekek leher gue sampai gue terbaring. Dan ayah gue mengungkapkan kata-kata kasar buat gue. Dia bilang kalau gue ini lonte lah, sok cantik lah, mau bunuh gue lah. Rasanya sakit banget, sedih, tapi gue gak bisa apa-apa dan cuman bisa nangis dan menerima rasa sakit ini. Kalau boleh jujur, gue cerita ini ke kalian dalam keadaan sedih. Ya kalau diceritain semua kejadian di hidup gue sih bakal kepanjangan ya. Terlalu banyak cerita sedihnya. Jadi sampai situ aja deh cerita gue. Gue harap semoga gak ada anak di dunia ini yang ngerasain hal yang sama kayak gue. Gue selalu berdoa semoga kelak nanti gue punya pasangan hidup yang baik, yang gak abusif. Buat kalian yang mau menikah, please banget. Sangat penting untuk memperbaiki diri, menyiapkan mental, apalagi kalau udah jadi orang tua.
Jangan sampai anak yang jadi korban atas kesalahan kalian. Mereka nggak pernah minta dilahirkan. Jadi, jangan membebankan mereka. Sayangilah anak kalian sebagaimana seharusnya orang tua menjaga dan mencintai anaknya. Karena dari rasa kasih sayang akan melahirkan kasih sayang dan akan membuat semuanya jauh lebih baik. Buat kalian yang sekarang sedang dilanda masalah, tetap semangat ya. Gue juga selalu mikir mau mengakhiri hidup terus kok. Tapi gue rasa mati bukanlah jalan keluar. Ikuti saja arusnya. Tuhan pasti punya takdir terbaik untuk kita suatu saat nanti. Kita yang dikuatkan dan didewasakan oleh keadaan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Salam, gue punya cerita.